Dalam kegiatan itu tentunya secara tidak langsung kita membagikan suatu informasi pada orang-orang di sekitar kita. Tahukah kamu kalau informasi itu dibagi menjadi beberapa jenis? Yang pertama, ada instruksi. Informasi berupa instruksi biasanya digunakan sebagai panduan untuk melakukan sesuatu atau tata cara melakukan sesuatu. Contohnya, informasi panduan cara memasak menenun. Selanjutnya ada histori. Informasi histori adalah informasi yang berhubungan dengan rangkaian kejadian dari waktu ke waktu untuk suatu waktu. Contohnya, pengalihan lalu lintas di jalan tertentu akibat perbaikan jalan dan pembinaan jalan disarankan menggunakan jalan alternatif. Informasi itu biasanya menggunakan media teks, gambar, atau foto. Berikutnya ada informasi perintah. Dalam bentuk perintah biasanya digunakan untuk memberikan perintah yang jelas dan harus diikuti oleh pengguna. Instruksi ini biasanya disampaikan dalam bentuk pesan singkat dan mudah dipahami. Contohnya peringatan bencana alam. Informasi tipe ini biasanya menggunakan format suara, video, atau gambar. Setelah mengetahui jenis-jenisnya, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa hal sebelum menyebarkan suatu informasi. Yang pertama, kita perlu memperhatikan kebenaran informasi karena tidak semua informasi yang menjadi headline atau judul merupakan informasi yang benar. Maka dari itu, kita harus mengeceknya kembali dengan cara mencari informasi yang sama di situs lain yang terpercaya. Kedua, jika masih ragu dengan kebenaran suatu informasi, sebaiknya abaikan saja dan jangan disebarluaskan. Karena bisa saja informasi yang disebarluaskan merupakan hoax atau berita bohong. Ketiga, tidak semua informasi baik untuk disebarluaskan, meskipun informasi tersebut benar. Contohnya, informasi yang menyangkut masalah sara dan penggiringan opini publik dapat mengakibatkan perpecahan dan prasangka buruk di masyarakat. Selanjutnya, dalam membagi informasi tentu ada dampak yang diperoleh. Dampak negatifnya yaitu pelanggaran privasi, pelanggaran data pribadi, menggunakan data pribadi untuk mendukung kejahatan. Yang kedua ada dampak positif, yaitu meningkatkan kualitas data, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah pasal-pasal yang mengatur berkaitan tentang kenyamanan dan keamanan data. Yang pertama, mengandung data pribadi orang lain. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2, sebaiknya kita tidak mempublikasikan data pribadi sendiri serta data pribadi milik orang lain. Mempublikasikan hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran data pribadi. Hal ini diatur dalam pasal berikut. Yang kedua, pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 dan pada pasal 45 ayat 3. Ketika kecewa terhadap barang yang dibeli atau layanan yang diterima dari perusahaan tertentu maupun kecewa terhadap orang lain, sebaiknya tidak disampaikan di media sosial karena bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal-pasal ini. Yang terakhir, yang ketiga, berita bohong pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1. Berita hoax seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan dengan berita yang benar. Kita dilarang untuk menyebarkan berita tersebut, apalagi jika sampai membuat berita hoax dan mempublikasikannya di media sosial. Pelaku dan orang yang turut serta menyebarkannya dapat dikenakan hukuman yang telah diatur pada pasal berikut. Nah, pasal-pasal tadi mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu tadi informasi mengenai membagi data. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami dan Terima kasih.